Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa kembali di episode Piala Dunia dalam perhelatan di Qatar dalam edisi kali ini, yaitu di channel Satriani Wisata. Sebelumnya saya mengucapkan selamat buat Prancis yang 2 hari lalu telah mengalahkan Maroko dengan 2-0, dan akhirnya Prancis berhak untuk masuk ke babak final bertemu dengan Argentina. Sementara Maroko yang dikalahkan oleh Prancis, insya Allah malam hari ini akan merebutkan perebutan juara ketiga dengan salah satu negara yang mungkin tidak terlalu populer, yaitu negara Kroasia. Insya Allah malam hari ini kita akan saksikan perebutan Piala Dunia, merebutkan kursi ketiga dalam semifinal atau perhelatan perebut juara ketiga antara Kroasia dengan Maroko. Walaupun pada penyisihan grup keduanya pernah bertemu dan Maroko dapat menahan imbang 0-0 dengan tim dari Kroasia. Seperti pada episode yang lalu kita bicara tentang Maroko, bahwa dia adalah etnis daripada barbar, dari Amazigh, kemudian melalui Tariq bin Ziyad dapat menaklukkan Eropa, yaitu di Iberia yang terdiri dari Spanyol dan Portugal, yang kebetulan dua-duanya juga dikalahkan oleh Maroko dalam babak 16 dan 8 besar. Kemudian ketika berhadapan dengan Prancis, kita teringat akan sejarah Andalusia atau masuknya Islam atau penyebaran Islam di Eropa Barat, yaitu melalui Spanyol. Hanya saja pada tahun 732 ketika gubernur Andalusia saat itu adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi, beliau dengan pasukannya membawa pasukan sebanyak 50.000 berhadapan dengan pasukan di selatan Prancis yang berhadapan dengan pasukan Eropa saat itu, dan Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak dapat melanjutkan peperangannya, penaklukannya ke seluruh Eropa, tapi tertahan di Prancis. Persis seperti pertandingan sepak bola kemarin, Maroko tertahan oleh tim sepak bola Prancis, dan akhirnya Abdurrahman Al-Ghafiqi yang pertempurannya itu terlaksana di wilayah Tours. Tours itu selatan daripada Prancis, kurang lebih 100 km ke kota Paris, dan wafatlah Abdurrahman Al-Ghafiqi, gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat Andalusia sebagai gubernur sekaligus sebagai panglima perang. Maka Islam di kawasan Eropa Barat terhenti di sana. Andai saja pasukan Islam pada saat itu yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi dapat mengalahkan pasukan Prancis atau pasukan Nasrani saat itu, tidak mustahil Islam akan lebih menyebar ke utara daripada negara-negara Eropa Barat. Malam hari ini dia berhadapan dengan Kroasia. Di mana Kroasia? Atau bangsa apa Kroasia? Kalau dilihat dari sejarah, bahwa Kroasia itu adalah bagian daripada Yugoslavia, ya. Dia baru merdeka, baru berdiri sendiri pada tahun 1991. Dia
keluar dari Yugoslavia dan menjadi negara otonom serta dengan negara-negara Balkan lainnya. Bagi travel agent atau yang suka jalan-jalan, kita kenal negara Balkan terdiri dari Kroasia salah satunya, kemudian Bosnia, Sarajevo, kemudian Montenegro, kemudian Albania, dan juga Hungaria atau mungkin bisa juga Bulgaria. Nah, negara-negara Balkan itu pada periode Khilafah Ottoman, kita tahu bahwa kekuasaan Islam setelah Al-Khulafa Ar-Rashidah atau Khulafa Ar-Rashidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjutkan oleh kekhilafahan Umayyah yang saat itu berpusat di kota Damaskus, Syria, dan dari situ bisa menyebar ke Andalusia. Setelah Umayyah dilanjutkan oleh Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Kekhilafahan Islam saat itu terbesar dan bisa menyebarkan Islam di wilayah-wilayah kawasan sekitar Timur Tengah secara keseluruhan. Kemudian Abbasiyah runtuh oleh Mongolia. Setelah Mongol runtuh oleh Mamalik dari Mesir. Kemudian akhirnya lahir pula kekuasaan atau dinasti Ottoman. Nah, dinasti Ottoman inilah yang memimpin atau kekuatannya hampir 600 tahun di dunia ini menyebar agama Islam. Salah satunya adalah di tahun 1000 atau abad ke-16 ya, 1500 sekian, 1590-an. Ottoman bisa mengalahkan dan bisa menaklukkan negara-negara Balkan seperti Kroasia, Bosnia, kemudian Sarajevo, Montenegro, Albania, bahkan ada juga beberapa tahun bisa menaklukkan Yunani. Jadi Yunani juga salah satu pernah ditaklukkan oleh Ottoman. Jadi Islam menyebar di barat, kalau kita bisa lihat sejarahnya adalah lewat Andalusia, penyebaran lewat Eropa Barat. Sementara Kroasia adalah posisinya kalau dilihat dari letak geografis berada di Eropa Tengah atau Tenggara. Ya, dia berbatasan dengan Bosnia, kemudian Bulgaria, kemudian Montenegro, dan juga ada laut sana berbatasan dengan Italia. Jadi Islam masuk ke Eropa dataran Tenggara itu melalui Ottoman atau Utsmaniyah di zaman Bayezid ya. Bayezid atau Sulaiman Al-Qanuni yang pernah melakukan peperangan terbesar melalui Hungaria, Mohawk ya, peperangan Mohawk. Nah, hanya saja setelah 100 tahun Ottoman menguasai Eropa Tenggara, maka akhirnya Islam di sana juga kalah. Ya, jadi penaklukan Islam hanya 100 tahun kurang lebih di daerah Eropa Tenggara, tapi banyak hal-hal yang membuat Islam bisa menyebar di dataran Eropa Timur ya, kalau bisa saya katakan Eropa Timur dan Eropa Barat. Kroasia, nah bicara Kroasia mungkin salah satu ciri yang saya pernah lihat di sana, dia adalah penemu menggulung seperti dasi, dan ini menurut orang-orang Kroasia di sana itu adalah ciptaan daripada bangsa Kroasia. Kroasia penduduknya 4 juta. Ya, penduduknya 4 juta. Luas wilayahnya kurang lebih 57 ribu kilometer persegi. Kalau dibandingkan dengan Indonesia seperti Jambi lah kurang lebih ya. Daerah Jambi jadi besarnya. Dari 4 juta sekian penduduk asli daripada Kroasia yang terdiri dari etnis Serbia, masih ada juga etnis Bosnia, etnis Montenegro, Albania,
kemudian Slovakia 90%-nya adalah menganut agama Katolik Ortodoks. Hanya 1,5%, ya, hanya 1,5% lah mereka memeluk agama Islam. Artinya apa? Kewajiban kita umat Islam untuk bisa mengunjungi Kroasia, berdakwah ke negara Kroasia, karena Kroasia negaranya cukup indah. Salah satu ibu kotanya adalah Zagreb, ya. Zagreb adalah kota terbesar di Kroasia, ibu kota daripada Kroasia. Kemudian kota lainnya Dubrovnik, ya. Dubrovnik adalah salah satu kota indah, sangat indah sekali di Kroasia. Kemudian Kroasia juga memiliki beberapa pulau, hampir 1.000 pulau di Kroasia. Di antaranya, sayang sekali dalam tanda kutip, di antaranya ada 2 atau 3 pulau yang dihuni oleh orang-orang yang ingin berkunjung ke sana tetapi harus telanjang. Urian atau telanjang, ya. Mungkin di Eropa sudah hal biasa, tetapi untuk orang timur itu hal yang kurang biasa. Jadi mitra muslim, sejarah masuknya Islam di Eropa Timur itu tidak lepas daripada kekuatan Islam yang saat itu sangat luar biasa, mencerminkan kekuatan Islam yang kokoh, yaitu di zaman Ottoman. Nah, mitra muslim, ada satu buku yang pernah saya baca dari sejarawan Inggris yang mengatakan, dari Edward, ya, Edward, andai saja pada saat Ottoman bisa mengalahkan pasukan yang ada di Eropa, maka itu sama juga membuat malu martabat daripada bangsa Eropa yang saat itu bergabung antara Inggris, Perancis, dan Jerman. Andai saja kalah, maka kita berarti kalah daripada api Al-Quran. Itu kata sejarawan Inggris yang namanya Edward Cabot. Namun demikian mitra muslim, mudah-mudahan sekilas tentang Kroasia yang merdeka baru tahun 1991, kemudian setelah itu berkecamuk antara etnis-etnis yang berada di sana, terutama Serbia, kemudian Bosnia, dan negara-negara tetangganya. Kita tahu bahwa tahun 91 sampai 95 berkecamuk perang etnis antara mereka setelah menarik diri dari Yugoslavia. Karena Yugoslavia pada saat itu adalah negara sosialis atau komunis, sehingga Kroasia tidak mau menjadi negara komunis dan dia menarik diri sehingga dia minta kemerdekaannya pada tahun 1991. Demikian sekilas santai bersama Edi Hamdi pada kesempatan kali ini, dan selamat menyaksikan pertandingan semifinal perebutan gelar juara ketiga antara Kroasia dengan Maroko. Maroko kita tahu bahwa negara yang disebut Usudul Atlas, singa Atlas Atlantik, ya, yang bisa dikatakan kuda hitam, dan Kroasia juga merupakan kuda hitam walaupun pada tahun 2018 pernah masuk semifinal tapi kalah dari Prancis kalau tidak salah, setelah dia dapat menaklukkan Rusia. Pertandingan Piala Dunia 2018 itu di Rusia, tapi Kroasia pernah masuk final di tahun tersebut. Mudah-mudahan bagi yang mendukung Kroasia silakan, bagi yang mendukung Maroko, mungkin mayoritas Indonesia mendukung Maroko karena kebudayaan Maroko dengan Indonesia sedikit ada persamaan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Miing Bagito, saksikan Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.